Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan kami untuk menjelaskan mengenai konsep syariah dalam membangun karakter Islami menggunakan konsep ibadah dan muamalah oleh kelompok kami Muhammad Zaini Rezeki, Sultan Abdul Hafid, dan Surya Alditama. Yang pertama, pengertian ibadah. Ibadah adalah sebagai wujud penghambaan diri seorang makhluk kepada Sang Khalik. Ibadah dalam Islam ada dua, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Yang pertama, ibadah mahdah. Jenis ibadah yang termasuk mahdah adalah wudu, tayamum, hadat, sholat, syam atau puasa, haji, dan umroh. Ada 4 prinsip antara lain. Yang pertama, keberadaannya harus berdasarkan adanya dalil perintah. Yang kedua, tata caranya harus berpola kepada contoh Rasul. Ketiga, bersifat supra-rasional atau di atas jangkauan akal. Dan yang keempat, ada asasnya taat. Kemudian lanjut ke bagian kedua, yaitu ibadah ghairu mahdah. Contoh ibadah ghairu mahdah ialah belajar, zikir, dakwah, tolong menolong, dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip dalam ibadah ini ada 4, antara lain. Yang pertama, keberadaannya didasarkan atas tidak adanya dalil yang melarang. Kemudian ada tata caranya tidak perlu berpola kepada contoh Rasul. Ketiga, bersifat rasional. Dan yang terakhir, asasnya manfaat. Kemudian kita lanjutkan lagi, yaitu syarat-syarat diterimanya ibadah. Ibadah adalah perkara taufikiyah, yaitu tidak ada suatu ibadah yang disyariatkan kecuali berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Syarat-syarat diterimanya suatu amal atau ibadah ada 2 macam, yaitu ikhlas dan dilakukan secara sah yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Syarat yang pertama merupakan konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, karena ia mengharuskan ikhlas beribadah hanya kepada Allah dan jauh dari syirik kepadanya. Sedangkan syarat kedua adalah konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah, karena ia menuntut wajibnya taat kepada Rasul, mengikuti syariatnya, dan meninggalkan bid'ah atau ibadah-ibadah yang diada-adakan. Kemudian kita memasuki ke muamalah. Muamalah adalah peraturan-peraturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat. Dalam Islam, muamalah juga memiliki prinsip, di antaranya yaitu hukum muamalah mubah
yang pada dasarnya segala bentuk muamalah hukumnya adalah boleh, kecuali aktivitas atau perbuatan muamalah yang dilarang dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kedua, atas dasar sukarela, tidak ada paksaan di antara pihak yang saling melakukan perbuatan muamalah tersebut. Ketiga, mendatangkan manfaat, menghindari mudarat. Dan yang keempat, memelihara nilai keadilan adalah perbuatan yang menghindari unsur-unsur penganiayaan dan penindasan, dan juga mengambil kesempatan dalam kesulitan orang lain. Di dalam Islam ada jenis muamalah yang dilarang, yakni maisir merupakan transaksi memperoleh keuntungan secara untung-untungan atau dari kerugian pihak lain. Gharar adalah muamalah yang memiliki ketidakjelasan objek transaksinya, seperti barang yang dijual tidak dapat diserah terimakan, tidak jelas jumlah, harga dan waktu pembayarannya. Haram, tidak diperbolehkan melakukan transaksi atas benda atau hal-hal yang diharamkan, sehingga tidak sah transaksi jual beli jika objek jual belinya adalah khamar atau narkoba. Kemudian ada riba. Riba adalah tambahan dalam aktivitas hutang, piutang, dan jual beli. Terdapat macam-macam riba dalam kehidupan sehari-hari yang perlu ditinggalkan, seperti riba jahiliyah dan riba nasyah dalam transaksi perbankan konvensional. Kemudian batil merupakan transaksi batil dalam muamalah terlarang untuk dilakukan. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari konsep syariah dalam membangun karakter Islami menggunakan konsep ibadah dan muamalah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.